Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada perubahan. Kong, Ya, minum buat saya tidak ada. Saya tadi habis peragam jadi komodo loh saya di situ. Nggak ada minum saya ini. Kakak Abdul mau minum apa? Ya kopi. Kopi hitam ya? Kopi boleh. Baik. Kenapa bikin kopi lama sekali sih, Kong? Lemes banget. Ya gitulah. Kenapa gitulah tuh? Kan merdeka ini. Harusnya semangat dong. Judulnya aja merdeka. Kalau kita buat anak rakyat kecil, besoknya masih bingung, besok mau makan apa. Gitu. Waduh, ini ada nih bilang merdeka tapi buat rakyat kecil bingung juga besok mau makan apa gitu. Bagaimana tuh? Mak jelek banget ya? Iya. Ya. Jadi itu nanti antar ke sana ya. Ya, Itu Gimana gimana tuh, tuh? Jadi Kakak ternyata makna kemerdekaan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Mungkin ada yang bersenang-senang dan segala macam, ada yang bahagia, ada yang bersyukur, ada yang apa, tapi ada juga yang tetap ya dia harus menghadapi realitas hidupnya gitu. Iya, dan ternyata memang nggak semua benar-benar bisa merasa merdeka ya. Betul, Ternyata betul. kalau tadi kita dengerin Engkong itu tadi dan bagaimana sebenarnya komentar dari masyarakat Indonesia mengenai makna kemerdekaan di usia yang sudah 78 tahun ini, kita akan dengarkan bersama. Berikut ini tayangannya untuk Anda. Arti merdeka ya kita bebas dari segala jenis penjajahan. Nah kalau dulu kan penjajahan Belanda ya, cuma sekarang kan penjajahannya udah lain, udah kayak dulu. Dikekang jadi kita nggak bisa bebas gerak gitu. Merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam segalanya pokoknya. Arti kemerdekaan bagi usaha kecil menengah seperti saya ini, bahwasanya kita itu bisa hidup tanpa ada penjajahan, tanpa ada pressure. Kesetaraan hukum sih. Kalau hukum setara itu berarti kita merdeka sih. Arti kemerdekaan buat petani itu ya pupuk-pupuk yang murah, gampang mencarinya. Pokoknya pengen kesejahteraan buat petani lah. Merdeka bagi saya bebas melakukan segala hal, termasuk dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi bagi rakyat kecil kayak saya ini belum merasakan nikmatnya merdeka. Sekarang transportasinya kalah sama basis online. Belum merdeka sama sekali. Belum bisa bahagian orang tua, belum dapetin jodoh gitu. Kami di daerah itu merasa banyak kekurangan dari segi fasilitas, dari segi kurang adanya perhatian dari pemerintah pusat. Dari penjajahan dia, tapi dari segi penjajah di Indonesia sendiri internalnya belum. Tapi masih banyak korupsi, KKN dan sebagainya. Oh, negara kita boleh dikatakan belum merdeka, gitu. Karena ekonomi Indonesia masih amburadul satu, gaji karyawan ya segitu-gitu aja tetap. Belum merdeka, tapi nggak dijajah. Merdekanya beli-beli pupuk mahal, carinya sulit. Mau merdeka bagaimana? Kan buat beli solar aja nggak cukup. Belum merdeka, soalnya nelayan itu sangat sulit sekali. Saat-saat ini minta bantuan talut pemecah ombak aja belum dikasih. Nah, Pak Anies ternyata tadi yang banyak pendapat masyarakat di video itu, ini ada juga survei yang menurut masyarakat, masalah mendesak apa yang harus diselesaikan di Indonesia. Berikut ada datanya yang akan kami tampilkan. Ya. Nah, di sini masalah mendesak Indonesia yang harus diselesaikan tahun 2023 ya, data tahun lalu. Tahun ini saya sudah pikirin 2024 gitu. Mohon maaf ya. Harga kebutuhan pokok yang pertama, stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan, 3 teratas ya. Kebutuhan pokok tadi 37%, lapangan pekerjaan 17,7%, dan tingkat kemiskinan 10,6%. Yang keempat ada pemberantasan korupsi 7,1%. Ini adalah 3 teratas yang mendesak.
oleh survei yang disebarkan ke masyarakat. Iya. Berikutnya ada yang memajukan sektor pertanian 3,4, ada mendorong pertumbuhan UMKM 3,2, pemerataan pendapatan 3,1, Kamtib itu 2,7, memperbaiki kualitas pendidikan 2,3, dan yang paling terakhir ada memberantas tindakan amoral itu 1,4. Oke, rata-rata kalau dari survei yang tadi ya ditampilkan itu sebenarnya masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat kita tuh adalah kesejahteraan, bener nggak sih? Kesejahteraan, betul. Ya, jadi merasa banyak yang belum merdeka karena harus mikirin makan buat besok kayak Betul, tadi ya, betul. misalnya Karena stabilitas engkau. bahan pokok tadi itu. Iya, dan pengangguran mungkin juga tinggi, dan yang paling prihatin kan kalau pengangguran ternyata adik-adik atau teman-teman kita yang pengangguran itu adalah di tingkat SMK, padahal udah kejuruan gitu ya, yang harusnya udah siap kerja. Harusnya bisa ya. Nah, gimana tuh Pak Anies melihat persoalan bangsa yang ternyata mereka tuh masih belum merdeka, merasa belum merdeka karena kesejahteraannya terganggu? Ya, memang kalau kita lihat kenyataannya ya, bahwa sebagian masih belum merasakan manfaat dari kemerdekaan yang kita dapat tahun 45 itu. Merdeka pada waktu itu artinya memang menggulung kolonialisme. PR kita menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan. Itu PR kita. Dan sekarang sebagian sudah dapat, tapi masih banyak sekali yang belum. Jadi kalau kita tadi lihat satu-satu, kebutuhan pokok yang harganya mahal, kemudian tidak stabil, itu memang PR yang sekarang terbesar, dan mau tidak mau kita harus selesaikan itu. Itu akan jadi agenda utama. Kemudian kedua, lapangan pekerjaan. Di mana-mana ketemu teman-teman milenial, semua isunya adalah Pak, lapangan pekerjaan, Pak, lapangan pekerjaan. Jadi kita ingin, prinsipnya sih gini, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, lakukan perubahan terus-menerus untuk kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian ketika kita bicara soal masalah-masalah ini, ya negara yang harus membereskan. Kita 78 tahun merdeka. Kita tahu kok jumlah orang yang harus makan itu berapa banyak. Dan kita tahu jumlah sawah kita. Kita tahu kok kebutuhan pupuk kita. Tapi mereka ini tidak pernah dapat perhatian yang serius. Nah itu kenapa ya Pak bisa gitu ya? Kan sebenarnya ini polemik yang sudah ada sejak lama ya. Yang diperlukan adalah kemauan kok. Nah, kemauan untuk perubahan tadi itu kemauan untuk perubahan dan kemauan untuk membereskan. Misalnya gini. Jadi selama ini belum ada kemauan seperti itu Pak yang Pak Anies kita punya program kemarin. Banyak proyek-proyek jalan tol yang belum tuntas. Kemudian ketika ada kemauan jalan tuh. Akhirnya jadi tuh, bandara yang belum tuntas, ada kemauan jalan tuh. Nah ini adalah rakyat yang mereka tidak ada Twitter, tidak ada Facebook, tidak pernah muncul di sosmed. Tapi mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Ngomong sama petani, peternak, nelayan, tadi ada semua tuh. Yang petani pasti akan bilang pupuk, pasti. Obat-obatan mahal. Begitu sampai peternak yang menengah, sampai kecil itu pasti akan mengeluh soal pakan. Bahkan banyak sekali peternak-peternak yang gulung tikar beberapa tahun terakhir ini. Nelayan tadi kita dengar ya, request. Pak, kami itu cuma butuh pemecah ombak. Kami butuhnya adalah jaring. Itu dukungan-dukungan seperti itu tuh sederhana sebetulnya dan bisa dikerjakan. Jadi saya melihat kita perlu memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak mendapatkan perhatian oleh publik. Dan negara yang harus memperhatikan. Nah itu mulai dari mana ya kira-kira Kak Abdur? Menurut saya ya, kalau lihat itu, maka survei ini itu adalah cerminan kenyataan masyarakat. Di pemerintahan, jadikan itu prioritas utama. Jadi stabilitas pangan, pasokan pangan yang cukup, itu jadi yang utama. Begitu itu diseriusin, bisa. Bangsa Indonesia ini begitu kita mau serius, iya dong, kenyang, habis itu lapangan pekerjaan, badannya sehat, mentalnya sehat, rohaninya sehat, kemudian kantongnya cukup. Tapi biasanya kan kalau sekarang nih misalnya pemimpin kayak kalau tadi misalnya kita mendengar juga ada pidato dari presiden begitu ya hari ini yang mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan dan lain sebagainya meskipun ya itu tadi ada masalah-masalah kesejahteraan tapi masih mengedepankan pembangunan. Itu gimana sih Pak Anies, kita tuh harus kayak menyeimbangkan itu begitu loh. Ya gini, kalau kita lihat ya
persoalan-persoalan seperti ini itu mungkin tidak bisa ditunjukkan dengan foto yang bagus. Ketika pangan stabil, para petani terjangkau pupuknya, itu memang bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan foto dan ditunjukkan menjelang pemilu. Tapi itu adalah kebutuhan rakyat yang utama. Ya. Jadi saya ketika ketemu para petani nih ngobrol, jawaban mereka itu saya tanya, Pak baiknya gimana? Ya baiknya seperti zaman Pak Harto, Pak. Pupuknya, irigasinya, pengaturannya. Kenapa? Ya karena pada masa itu ada perhatian yang cukup serius. Kita harus menjadikan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan itu sektor utama karena itu yang membawa makan ke tiap rumah tangga. Saya ketika tugas di Jakarta nih, saya berkali-kali cerita. Ketika Jakarta, kalau bangun pagi itu yang mau dilihat apa? Bukan kemacetan. Yang mau dicek, memastikan itu apa? Pangan Jakarta. Harga-harga di Jakarta itu naik apa turun? Jadi kalau dikatakan gubernur itu, buat saya kalau sampai harga-harga naik, itu rumah tangga se-Jakarta itu gelisah. Tapi kalau cuman bicara tentang kemacetan, kemudian ada air yang diramaikan di sosmed, itu mungkin 5-6 RT, ramainya se-Indonesia. Tapi kalau ini harga mahal, itu rumah tangga se-Jakarta. Nah, kita harus memprioritaskan agar kebutuhan pangan itu stabil. Dan ini dua-duanya ya. Kita harus ingat-ingat nih. Para petaninya, itu mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Tapi juga kita yang di rumah tangga di kota-kota ini, itu tidak mau juga harganya terlalu tinggi. Nah itu artinya harus ada tata niaga yang lebih baik. Oke, gimana Kak? Betul sekali. Yang penting intinya adalah bangun pagi ya. Jangan bangun jam 1 siang, jam 5 sore, jangan begitu. Katanya rezekinya udah dipatok ayam. Ya, maksudnya bangun pagi itu kita punya energi yang lebih untuk menghadapi segala hal yang ada di kehidupan ini. Begitulah teman-teman. Dan kita jeda untuk break sejenak. Ya. Tetap di Suara Rebon.